Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Ataya. Dan sesuai dengan janji aku waktu itu, kalau aku bakal ngebahas 38 provinsi di Indonesia. Nah, aku tuh sebenarnya nyari provinsi yang paling mendekati tanggal jadinya gitu ya, hari lahirnya provinsi tersebut. Dan berakhirlah pada pembahasan pertama ini, yaitu Provinsi Bengkulu. Jadi di video kali ini kita akan mengenal Provinsi Bengkulu secara dalam ya. Oke, tapi sebelumnya siapa nih yang berasal dari Bengkulu? Coba komen dong. Atau enggak kalian udah pernah belum sih ke Provinsi Bengkulu? Nah, ngomong-ngomong ya, Bengkulu itu resmi didirikan itu tanggal 18 November 1968. Jadi 2024 ini dia sudah 56 tahun. Tapi walaupun berdirinya itu 1968, Provinsi Bengkulu ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi emang sudah ada, cuman hari jadinya itu ternyata di tahun 1968. Nah, Bengkulu adalah wilayah jajahan Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda, guys. Jadi awalnya tuh dia dijajahnya sama Inggris dan diserahkan kepada Belanda lewat Traktat London pada tahun 1824. Ngomong ya, fun fact-nya, Bung Karno itu ternyata pernah diasingkan ke Bengkulu dari Belanda pada tahun 1938 sampai 1942, guys. Wah, untuk tempat tinggalnya nih tentang Bung Karno ini ternyata di sini, guys, pas di Bengkulu ini. Mungkin kalau sekarang kondisinya gimana ya, guys? Kalian ada yang tahu nggak soal bangunan ini? Coba dong komen dong, cerita dong nih, terutama nih yang bener-bener yang orang Bengkulu asli ya. Kita butuh nih kalian untuk bicara. Ngomong, ini di Bengkulu juga oke banget loh pantainya, karena lokasinya Bengkulu sendiri itu punya garis pantai yang lumayan panjang. Jadi berpotensi untuk kayak daerah pesisirnya tuh juga punya suasana yang indah. Nah, untuk daerah Bengkulu sendiri, ini lokasinya itu di bagian barat daya itu Pulau Sumatera, Indonesia ya kan. Bengkulu tuh berbatasan langsung sama Samudra Hindia di sebelah barat. Jadi kayak garis pantainya itu cukup panjang lah ya, guys. Jadi kalau misalnya sebelah utara dia berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, terus sebelah timur ada Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Selatannya itu berbatasan dengan Provinsi Lampung tuh. Jadi wah, nanti kita bakal bahas deh kira-kira wisata apa aja sih yang oke di Bengkulu. Kalau misalnya Bengkulu itu memiliki 10 kabupaten dan kota Bengkulu itu sebagai ibu kotanya. Ngomong, kalian tahu nggak bunga Rafflesia arnoldi? Ini tuh bunga yang kita pernah belajar waktu kita sekolah. Jadi bunga yang punya bau ciri khas kayak bunga bangkai gitu. Tapi dia jujur sih kalau dari tampangnya tuh indah banget, dan kayak gak nyangka aja wangi tuh wangi bunga bangkai gitu kan. Nah, Rafflesia arnoldi itu asalnya dari Bengkulu loh. Jadi khasnya itu identiknya itu si bunga Rafflesia arnoldi itu. Dia itu bakalan bagus banget pas kondisinya itu mekar sempurna. Jadi ini simbol si Bengkulu itu si bunga Rafflesia arnoldi. Jadi bunganya itu juga terbesar di dunia, guys. Sayangnya walaupun terbesar di dunia itu kemunculannya tuh bener-bener langka dan gak bisa diprediksi. Dalam beberapa tahun terakhir itu bunga ini beberapa kali mekar di hutan-hutan Bengkulu dan menjadi perhatian besar karena spesies ini juga langka dan terancam akibat deforestasi. Nah, ngomong deforestasi ini aku jelasin di sini aja ya, kalian tinggal baca apa itu deforestasi, oke? Lanjut, kalau misalkan itu kan kayak khasnya ya, dia ada ternyata ciri khasnya itu bunga Rafflesia arnoldi. Ternyata Bengkulu itu pernah terjadi gempa besar, guys, di tahun 2000 sama 2007 yang berkekuatan tuh di atas 7 skala Richter. Aduh, ini kerusakannya tuh signifikan juga ya di beberapa wilayah di Bengkulu ini. Kayak termasuk kota-kota pesisirnya. Ini benar-benar gempa yang gede banget sampai menimbulkan perhatian internasional juga loh, guys. Nah, kenapa tuh bisa terjadi kayak gitu? Karena provinsinya Bengkulu ini berada di daerah pertemuan lempeng tektonik yang rawan gempa. Jadi ini dia nih yang menjadi sorotan dan yang menjadi perhatian, terutama perhatian internasional, karena walaupun daerahnya rawan gempa, tapi dia memiliki kekayaan, yaitu salah satunya bunga Rafflesia arnoldi. Siapa nih yang udah pernah lihat langsung bunga Rafflesia arnoldi? Berarti lu termasuk salah satu yang beruntung sih, karena kan itu bunganya termasuk langka, mekarnya jarang-jarang. Jadi wah, keren banget sih. Gue sih belum pernah sih ya, pengen tahu juga, penasaran banget gitu kalau misalnya secara deket itu seindah apa, karena salah satu bunga terbesar di dunia dan itu lumayan indah pas lagi mekar walaupun membunya api gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan nih menyusuri ke daerah-daerah Bengkulu, tempat-tempat yang oke banget buat dikunjungi. Kalian bisa nih ke Pantai Panjang. Wah, apa ini Pantai Panjang ya? Ini Pantai Panjang tuh populer banget tau untuk di daerah sana. Karena pantai ini terkenal dengan garis pantainya yang panjang. Jadi kayak wah, kelihatan kita tuh
kayak luas gitu ya. Dia panjang garis pantainya mencapai 7 kilo. Udah gak bakal kelihatan tuh ujung sama ujung kalau dari mata gitu, 7 kilo panjangnya. Dia punya pemandangan sunset yang indah, dan ini pantainya memang menjadi destinasi favorit wisatawan kalau misalkan mengunjungi Provinsi Bengkulu. Karena kalau nungguin Rafflesia Arnoldi itu ya say, hoki-hokian ya. Lanjut, habis itu ada juga nih Bengkulu terkenal namanya Benteng Marlborough. Ini tuh peninggalan kolonial Inggris yang tadi kita udah bilang kan, dimention kalau si Bengkulu ini emang jajahannya Inggris sebelum ke Belanda gitu kan. Ini daya tarik sejarahnya, wah, buat kalian suka sejarah-sejarah gitu kayak bakal tertarik sih mengunjungi Benteng Marlborough ini ya kan. Ini benteng salah satunya terbesar yang pernah dibangun Inggris di Asia Tenggara dan menawarkan wisata sejarah yang menarik juga. Udah gitu, bentengnya itu punya pemandangan laut dari atas benteng. Set deh, ini mah cakep banget gak sih, ya kan? Kita langsung aja lihat yuk Benteng Marlborough itu kayak gimana. Kita penasaran cuy. Nah ini guys, kita udah menuju ke short salah satu ya yang dia mengunjungi Benteng Marlborough ini. Oh, dia diresmikannya tanggal 24 April 1984 guys. Dan luas banget gitu. Emang sih sejarahnya betul banget di sini, dan memang banyak banget ya wisatawan yang kesini ya. Highlightnya juga ini guys, selain pantai panjang, berarti juga Benteng Marlborough ini salah satu yang harus dikunjungi kalau kalian mampir ke Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kalian mau jalan-jalan ke Bengkulu, ada lagi nih momen yang sebaiknya kalian kayak dijadikan pertimbangan. Kalian kesananya pas lagi momen ini nih guys, namanya Festival Tabot. Jadi ini tuh diadakan setiap tahun untuk memperingati tragedi Karbala. Oh my god, penasaran sih maksudnya apa nih tragedi Karbala ya? Ini menjadi salah satu ikonik yang keren banget ya di Bengkulu ya. Festival ini menghadirkan parade besar-besaran dengan hiasan-hiasan unik dan menjadi ajang bagi masyarakat lokal serta wisatawan untuk berkumpul. Sekarang kita lihat yuk gimana sih Festival Tabot ini. Cuman aku sih memperingati tragedi Karbala. Apa sih tragedi Karbala? Mungkin aku tulis dulu di sini kali ya. Tragedi Karbala itu apa? Nah, oke, silahkan kalian baca. Setelah itu, setelah memahami tuh apakah tragedinya, sekarang kita bakalan bareng-bareng lihat Tabot, Festival Tabot. Oh, ini kayak pawai gitu ya guys. Kalau misalkan kalian ngeliat gitu ya, ini kayak pawai yang aku liatin di sini, ada kayak perahu-perahu gitu. Dan memang dihias juga tinggi gitu ya, ada kayak menara-menaranya gitu. Keren-keren sih ya guys ini ya. Dan juga berbagai macam banget ya. Wah, keren sih di sini. Gimana, kalian ada nggak salah satunya di sini yang pernah buat tabot juga atau enggak nonton tabot secara langsung? Gimana nih meriahnya, semeriah itukah, dan mungkin ada hal yang harus dilakukan atau enggak? Apa gitu tradisinya? Coba komen ya. Lanjut nih, kan tadi kita udah ngomongin soal tempat wisatanya ya. Kita belum lengkap kalau nggak ngebahas soal kulinernya. Nah, ternyata kuliner khas dari Provinsi Bengkulu namanya pendap. Tahu deh bener gak aku ngomongnya? Pendap atau pendap nih? Pendap. Jadi ini adalah olahan ikan guys, katanya yang dibumbui dengan rempah-rempah. Terus dibungkus dengan daun talas. Wow. Itu rasanya gurih, sedikit pedas katanya. Cuman jujur aku belum pernah coba. Gimana kalau menurut kalian? Kalian di sini ada yang pernah coba nggak sih si pendap ini? Itu katanya oke banget buat lauk loh, dimakan sama nasi hangat. Wow, serius gak sih? Kalian coba dong, review dong gimana pendap itu, seenak itu nggak? Wah, keren banget sih. Kalau misalkan enak sih harus cobain sih gue. Tapi jujur aku tuh tadi pas mau bikin video ini, aku pengen sekalian reaction juga sama makanan khasnya dari Bengkulu ini. Tapi masalah di Jakarta, GoFoodnya tidak ada yang jual pendap guys ya. Apa ada yang mau kirimin ke aku? Terus ada juga nih, selain pendap, ada juga lema namanya. Ini fermentasi bumbu muda yang dipadu sama ikan segar. Wow, ikan-ikanan ya ngomong-ngomong ya. Karena si pendap ini juga ikan ya. Mungkin karena tadi ada pantai panjang ya. Karena emang dia ciri khasnya itu Provinsi Bengkulu tuh deket pantai. Jadi ikan-ikanan gitu, olahan laut. Tapi rasanya beda. Kalau yang satu lagi kan gurih pedas. Kalau yang ini tuh rasanya tuh asam katanya. Karena proses fermentasinya kali ya. Jadi kalau misalkan suka cemilan, cobain juga kue tate ate. Ini kue tradisional Bengkulu yang dia itu ciri khasnya itu ada nanas manisnya guys. Isinya nanas manis, mungkin kayak nastar gitu kali ya. Jadi karena ini kue kering gitu ya, kue tradisional Bengkulu ini juga oke banget kalau misalkan kalian jadiin oleh-oleh. Biasanya orang-orang kalau misalnya di Bengkulu, nah oleh-olehnya ini nih. Karena kalau misalkan pendap sama si lema itu kan dia tuh makanan basah ya, makanan lauk. Mungkin ketahanannya tidak sekuat kue tat ini. Aku nggak tahu sih, kalian gimana? Kalau misalkan ke Bengkulu itu yang wajib itu bawa oleh-oleh apa sih? Komen ya. Lanjut nih, tadi kita udah bahas makanannya, sekarang bahas rumah adatnya. Wah, ini rumah adatnya ini ya, namanya itu Rumah Bubungan 5. Kita lihat dulu kali ya rumah adatnya si Bubungan 5 ini seperti apa. Nah, ini dia rumah adat Bubungan 5 dari Bengkulu. Kalian di sini masih banyak nggak yang pakai arsitektur rumah adat seperti ini nih? Bubungan 5 kayak gini. Lucu ya, dia tuh kayak ada, kayak dia bentuknya panggung gitu ya. Mungkin untuk menghindari kan
mereka di daerah pesisir gitu ya. Seperti itu kali, rumahnya lucu tahu. Jadi kayak rumah panggung gitu, ada bentuk segitiga runcing, dan biasanya tuh di atasnya tuh emang tinggi kayu gitu ya. Nah, tiang itu tuh berfungsi untuk melindungi rumah dari banjir atau binatang buas, karena Bengkulu tuh masih hutan gitu guys. Oke, sekarang kita udah bahas soal rumah Bubungan 5 yang punya atap segitiga, juga dia punya tiang yang panjang dan jadi bentuknya rumah panggung untuk menghindari banjir dan hewan buas. Sekarang move, kita bakal bahas soal budaya dan tradisi setempatnya. Oke, let's go. Nah, salah satunya budaya dan tradisi setempat itu adalah tadi festival Tabot itu. Nah, kalau misalkan nikahan nih, biasanya ada lagi nih tarian dari sana, yaitu namanya tari andun. Tarian tradisional yang biasanya ditampilkan di acara pernikahan. Sebenarnya banyak sih ya kalau daerah-daerah, misalkan kalau daerah mana itu ada tariannya. Nah, kalau misalkan yang Bengkulu ini, tariannya itu tari andun. Tari andun ini melambangkan kebahagiaan dan keceriaan, guys. Gimana yang udah nikah di Bengkulu? Hai, ada kalian pas nikahan itu tari andun? Lanjut, tadi sebenarnya aku belum bahas nih soal tempat wisata ya. Untuk tempat wisatanya sendiri nih guys, ada yang namanya Danau Dendam Tak Sudah. Ini ternyata punya cerita mistis loh guys. Oh my god, aku malas banget sih kalau misalkan bahas mistis ya, karena serem gitu. Tapi katanya nggak usah khawatir, pemandangannya di sini tuh tenang sama indah, jadi bisa untuk relax. Asalkan jangan malam-malam tengah malam ke danau ini kali ya, jadinya mistis. Kalau misalkan lagi sunset, sunrise, mungkin bakal bagus banget dan cantik banget nih ya kan. Danau Dendam Tak Sudah. Wah, berarti dendam mulu kali ya, nggak sudah-sudah gitu kali ya. Kalau untuk lagu daerahnya di Provinsi Bengkulu ini terkenal dengan namanya Lalan Bele. Ini kalian dengerin dulu sebait aja ya dari lagunya ya. Lalan Bele seperti ini. Nah, ternyata lagu Lalan Bele ini itu dinyanyikan bersama dengan alat musik tradisional kayak serunai sama rebana, dan memiliki nuansanya itu emang ceria guys. Kalian bisa nanti searching sendiri ya untuk misalkan si Lalan Bele ini dia lagunya seperti apa. Jadi artinya apa sih si Lalan Bele ini? Artinya adalah jajan besar. Jadi menggambarkan tentang kehidupan masyarakat Bengkulu yang erat dalam kebersamaan. Ini menggambarkan tentang kebersamaan rakyat Bengkulu antara alam dan juga manusia gitu guys ya. Lagu ini kapan kah diiringin ya? Lagu-lagu ini tuh jadi lagu identik kalau misalkan ada acara-acara adat yang tadi pernikahan itu sama tari andun kali ya, dibarengin gitu ya, kayak pernikahan. Berarti festival Tabot juga ada tuh tadi tuh, dan jadi bagian penting dalam kebudayaan musik Bengkulu guys. Ngomong-ngomong alat musik, aku bakal kasih tahu deh sedikit tentang alat musik dari Bengkulu. So, ini dia. Pertama, di Bengkulu tuh punya dol. Alat musik dol ini sejenis gendang besar yang terbuat dari kulit sapi atau kambing dengan kayu sebagai kerangkanya. Ada juga serunai. Ini adalah alat musik tiup yang menyerupai suling. Jadi terbuat dari bambu atau kayu. Nah, ini sering digunakan untuk pertunjukan musik tradisional dan upacara adat di Bengkulu. Suaranya tuh melengking dan dimainkan bersama dengan alat musik lainnya kayak gendang atau gong. Nah, ini dia nih gendang long nih. Kalau gendang long adalah alat musik perkusi lainnya dari Bengkulu yang bentuknya tuh memanjang seperti drum, terbuat dari kayu dan ditutupi kulit di kedua sisinya. Alat musik ini digunakan dalam berbagai acara adat dan upacara, seringkali mengiringi tarian atau nyanyian tradisional. Terus ada juga redap. Kalau redap ini sejenis rebana yang juga umum dimainkan dalam upacara adat di Bengkulu, terutama dalam acara-acara keagamaan dan tradisi Islam. Ukurannya tuh lebih kecil dari dol dan memiliki suara yang lebih ringan dan lembut. Alat musik ini sering dimainkan dalam kelompok musik tradisional untuk mengiringi tarian atau upacara adat. Jadi udah paling penting dalam warisan budaya Bengkulu. Ngomong-ngomong, tadi kita udah ngomongin ya soal alat musiknya. Sekarang aku mau kenalin kalian untuk baju tradisionalnya. Kalau baju tradisionalnya, pakaian populernya nih khas Bengkulu nih, ada baju kurung. Pakaian tradisional wanita yang terbuat dari kain yang beragam motif dan warna. Pakaian ini biasa dipadukan dengan sarung atau kain batik. Baju kurung ini sering dipakai dalam acara adat nih, dan juga perayaan. Untuk kehidupan sehari-hari juga masih banyak. Tapi ada yang kedua, kebaya. Ini dipakai juga seringnya sama wanita di Bengkulu, terutama dalam acara resmi atau pernikahan. Kebaya Bengkulu ini desainnya yang anggun dan sering dihiasi dengan bordiran atau sulaman yang indah. Kalau untuk pakaian adat prianya, ini terdiri dari baju koko atau baju Melayu yang dipadukan dengan celana panjang. Pakaian ini juga sering dilengkapi dengan songkong atau peci sebagai aksesoris. Ada lagi namanya baju adat Rejang. Ini salah satu suku asli Bengkulu nih, memiliki adat yang khas, yaitu wanita suku Rejang sering pakai baju kurung dengan hiasan perak di bagian kepala. Kalau cowoknya itu menggunakan pakaian tradisional yang sederhana kayak gini nih guys nih. Jadi kalau pakaian khas ini mencerminkan berbagai keragaman etnis di Bengkulu ya guys ya. Bakalan
ditunjukkan kalau misalkan udah ada acara-acara penting kayak untuk acara tradisional, pernikahan, dan juga acara kebudayaan. Tabo tuh sering tuh pasti juga diperagain untuk pakaian-pakaian adatnya. Oke, terakhir nih ya kan pembahasan tentang Bengkulu. Jadi aku bakal kasih tahu 3 fakta menarik tentang Bengkulu. Yang pertama yaitu pastinya gak lain gak bukan yaitu bunga Rafflesia arnoldi yang cuma bisa kalian temuin di hutan-hutannya di Bengkulu. Dan yang kedua, ternyata buat kalian nih pecinta kopi, kalian kayaknya harus dicobain kopi dari Bengkulu. Karena Bengkulu itu ternyata salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia. Tapi emang bener sih kalau misalkan Indonesia gitu ya, katanya semakin ke barat, kayak ke atas ke Aceh gitu, katanya kopinya emang semakin enak. Kalau misalkan semakin ke Papua, itu rasa bedanya tuh hintnya tuh lain gitu loh, kayak asam gitu. Buat kalian yang udah nyobain kopi khas Bengkulu, bisa tuh coba ya kan, review dong di kolom komen kopi khas Bengkulu tuh kayak gimana. Karena namanya nih khususnya tuh kopi robusta katanya. Nah, jadi kalau misalkan buat pecinta kopi, terutama kopi robusta, mungkin bisa cobain kopi khas Bengkulu. Terakhir, ini jarang banget diketahui nih katanya nih, kalau Bengkulu itu pernah menjadi bagian di jalur perdagangan rempah-rempah dunia. Jadi gak heran nih kalau misalkan makanan khasnya dari Bengkulu itu juga punya cita rasa rempah-rempah yang kuat. Wah, aku tuh jadi penasaran banget sama pendap dan lema ya. Aduh, semoga nanti suatu saat bisa ke Bengkulu ya. Terus nanti aku bakalan cobain makanan khas kalian, pendap dan lema. Siap Bengkulu. Coba sekarang abis Bengkulu, kita provinsi apa lagi ya yang mau kalian spill? Atau provinsi kalian, coba deh kalian komen. Jadi pokoknya komen terbanyak yang like, aku bakalan duluin bahasnya ya. Ngomong-ngomong, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dan juga like video ini ya. Dan semoga aku bisa menyelesaikan 38 provinsi di Indonesia. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya.